Nah. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran biologi. Masih tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran biologi hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. HM, tolong pimpin doa. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu ingin memeriksa dulu kehadiran kalian dan kerapihan ya. Yang dipanggil namanya tolong berdiri. Poppy Meilani hadir. Hadir, Bu. Putri, Hadir. Ikrimah, Ajeng, Dafa. Ya, alhamdulillah ya hadir semua. Nah, sekarang coba persiapkan alat tulis dan buku biologinya ya. Seperti yang kalian lihat di papan tulis ya, hari ini kita akan mempelajari tentang hereditas manusia. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah kartu golongan darah. Kamu punya tidak di rumah? Punya kan? Sewaktu SD atau SMP dulu, kamu pernah memeriksakan golongan darah kalian masing-masing. Ada yang tahu golongan darah kalian itu apa? Coba Vina, golongan darahnya apa? AB. AB ya. Kalau Resti golongan darahnya? Oh, belum tahu ya, belum diperiksa. Kalau golongan darah resusnya Vina diperiksa tidak? Oh tidak, belum tahu juga. Nah, ternyata ya golongan darah itu tidak hanya A, B, O ya, tapi ada juga yang lainnya. Nah, berarti apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat golongan darah ya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan materi, Ibu ingin mengetahui pengetahuan awal kalian dulu dengan mengadakan quick test selama 10 menit. Silakan diklik link yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp atau kamu bisa men-scan barcode di depan ini. Silakan dimulai 10 menit. Oke, sudah selesai ya 10 menit. Gimana hasilnya? Hasilnya nilainya belum memuaskan. Nah, disinilah kita pentingnya belajar ya. Kalau nilai kalian belum memuaskan, berarti tolong simak baik-baik pelajaran hari ini ya. Di sini ada suatu video yang bisa menggambarkan apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Perhatikan baik-baik. Masih di net 11 belum banyak yang tahu bakalan darah. Betul sekali Arin. Di sini komunitas resus negatif hadir untuk mengedukasi sekaligus menjadi titik cerah dari kesulitan akan kebutuhan jenis darah ini. Sekilas, Irfan terlihat sama dengan anak lain. Tapi dalam tubuhnya mengalir darah dengan kandungan protein yang berbeda dibandingkan mayoritas penduduk Indonesia. Ya, berdasarkan penggolongan sistem resus, Irfan memiliki darah dengan resus negatif. Seseorang dengan resus negatif tidak memiliki protein resus dalam sel darah merahnya. Kondisi ini memang jarang terdapat pada penduduk Asia termasuk Indonesia. Sayangnya, belum banyak orang yang mengetahui golongan resusnya. Awalnya itu ketahuannya pada saat masuk rumah sakit. Di rumah sakit kebetulan waktu itu mungkin ada gejala kanker tuh di saat itu dokter pada saat itu dokter perlu periksa darah untuk mengetahui penyakitnya. Nah,
ternyata setelah diperiksa kok resusnya kok lain gitu. Ada kelainan, ternyata darahnya negatif gitu. Karena minoritas, pemilik resus negatif seringkali kesulitan mendapatkan kebutuhan darah. Irfan juga mengalami hal ini. Ia menderita penyakit thalassemia sejak usia 11 bulan. Kondisi ini mengharuskan Irfan untuk rutin menjalani transfusi darah. Sementara orang tua Pak Irfan tidak dapat mendonorkan darah karena keduanya memiliki resus positif. Ini paniknya sampai kemana-mana nyari darah tuh nggak ada yang sama. Sampai satu batalion dulu dikumpulin kan, nggak ada yang sama. Akhirnya bapaknya waktu itu tugas di Ambon disuruh pulang duluan. Ternyata nggak sama juga. Permasalahan kebutuhan darah menjadi alasan terbentuknya komunitas resus negatif. Komunitas ini didirikan oleh almarhum Irwan Dhani pada tahun 2011 silam. Kepengurusan komunitas berpusat di Jakarta. Komunikasi melalui sosial media menjadi penyambung informasi bagi pemilik darah resus negatif. Sampai saat ini pun kita masih merasakan sosialisasi itu masih belum touch sampai ke pelosok ya, karena tetap aja masih ada kejadian-kejadian kebutuhan darah yang last minute orang baru tahu itu resus negatif. Itu yang masih kita rasakan. Makanya kita tuh nggak muluk-muluk lah, sampai saat ini pun kita tetap menggiatkan sosialisasi via media. Resus negatif bukanlah suatu kelainan, tetapi merupakan variasi golongan darah pada manusia. Stigma inilah yang terus disampaikan oleh komunitas resus negatif. Komunitas ini beranggotakan lebih dari 800 orang. Mereka tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun dapat membantu informasi persediaan darah, tetap diperlukan prosedur khusus melalui Palang Merah Indonesia. RNI ini bukan bank darah, kita hanya mitra dari TNI untuk saling backup mengenai permintaan darah untuk sosialisasi balik ke kami resus negatif sendiri. Hingga sekarang, komunitas ini terus berjuang agar masyarakat lebih peduli terhadap status resusnya. Pemilik resus negatif seperti Irfan pun tetap berusaha untuk meraih cita-citanya. Dokter, supaya bisa mengerti diri sendiri. Komunitas resus negatif menjadi wadah berkumpulnya orang-orang dengan kebutuhan sama. Kepedulian dan pengetahuan mengenai darah pun tidak hanya berarti bagi pemiliknya, tapi juga bagi banyak orang. Penduduk Indonesia dengan darah resus negatif memang hanya sedikit, yaitu 1% atau sekitar 2,5 juta penduduk. Resus darah sendiri bisa kita ketahui bersamaan dengan pemeriksaan golongan darah di laboratorium. Dengan mengetahui resus sejak dini, tentunya kita bisa membantu kebutuhan darah bagi mereka yang membutuhkan. Putu Dia, sama Himalaya melaporkan untuk Net. Iya, tadi kamu sudah menyimak video tentang resus negatif ya. Coba ada yang masih penasaran nggak video ini menceritakan tentang apa sih, atau ada yang ingin ditanyakan? Reski? Apakah sifat resus negatif itu benar? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Apakah resus negatif ini diturunkan pada anak-anak kita nanti ya? Nah, itu yang akan kita diskusikan juga hari ini. Coba yang lainnya ada tidak yang juga punya pertanyaan yang bikin penasaran dari video ini? Apa coba? Iya, tadi sudah disimak ya videonya bahwa resus negatif ini bukan merupakan suatu penyakit ya atau kelainan, tapi hanya merupakan suatu variasi ya, variasi dari golongan darah. Tadi Vina kan sudah menyampaikan bahwa dirinya pernah mengikuti tes golongan darah dan golongan darahnya itu AB ya. Tapi untuk resus Vina
ya, ada juga sistem resus. Kemudian ada juga sistem MN ya. Wah, ternyata banyak ya. Golongan darah itu enggak hanya A, B, O saja. Nah, ini akan kalian diskusikan hari ini bersama kelompok kalian nanti. Nah, Ibu ulas sebentar ya. Nah, jadi yang akan kalian diskusikan nanti ada 2 kegiatan ya. Yang kegiatan pertama tentang penurunan sifat golongan darah, baik sistem ABO atau sistem resus atau sistem MN ya. Dan yang kedua, karena sistem golongan darah ini bukan kelainan atau penyakit, maka ini hanyalah penurunan sifat ya, atau penurunan variasi pada manusia. Namun setelah kamu pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa sifat manusia itu tidak hanya yang bagus saja yang diturunkan, tapi ada juga yang merugikan ya keturunannya. Nah, bagaimana cara untuk menghindari penurunan sifat yang merugikan inilah yang akan kamu diskusikan juga bersama kelompok kamu. Oke? Nah, karena Ibu sudah membagi kelompoknya lewat WhatsApp, sekarang Ibu minta kalian bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Silakan dimulai. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya di kelompok masing-masing. Dan dibagikan melalui WhatsApp. Kemudian kamu gunakan bahan ajar itu untuk menjawab permasalahan yang ada di LKPD. Jika ada pertanyaan yang sulit dan tidak ada jawabannya di bahan ajar, maka kamu boleh mencari di situs-situs yang relevan ya dengan pertanyaan yang ingin kamu jawab. Kegiatan pertama itu akan didahului oleh pewarisan sifat golongan darah pada manusia. Ya, di sini ada 3 permasalahan yang harus dijawab. Kemudian kegiatan 2 yaitu cara menghindari pewarisan sifat yang merugikan sebanyak 5 permasalahan. Silakan diskusikan jawaban pertanyaan berikut dengan kelompok Anda. Oke? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan acungkan tangan atau nanti Ibu berkeliling untuk melihat apakah ada permasalahan yang sulit untuk dipecahkan atau tidak. Silakan dimulai. Diskusi berjalan selama 25 menit. Oke? Nah, anak-anak, diskusinya udah selesai ya. Sekarang waktunya presentasi. Karena pertemuan sebelumnya kelompok 1 dan 2 sudah presentasi,
Sekarang giliran kelompok 3 yang presentasi. Silahkan. Semuanya nggak ada? Tempel, ayo dibantu sama temennya. Kurang atas, terlalu bawah itu disejajarkan aja dengan yang itu yang nomor 2-nya. Terlalu ini ke sana. Nah, di situ kelihatan ya. Biar ibu kusut, ibu di sini ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan menjelaskan jawaban dari sistem ABO berdasarkan jenis antigen yang terdapat pada permukaan membran plasma, eritrosit, dan antibodi dalam plasma dibedakan menjadi golongan A, B, AB, dan O. Jawabannya karena genotip kedua orang tua heterozigot dengan genotip IB dan IO. Yang B, sistem rhesus berdasarkan ada tidaknya antigen rhesus pada permukaan membran sel eritrosit dibedakan menjadi RH plus dan RH min. Jawabannya ini. Dijelasin Tunggu, diulang. Kamu baca nomor berapa? yang mana Bu? Hah? Tapi yang nomor 2-nya aja. Yang nomor 2-nya aja. Tadi kan saya hafalin yang ini. Ya, yang nomor 2. Benar, yang nomor 2-nya yang Bapak Soleh yang bergolongan darah B. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya terima kasih. Diulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakal ngasih jawaban dari pertanyaan yang tadi Ibu berikan. Pertanyaannya akan dibacakan oleh teman saya Resti. Pertanyaannya, Bapak Soleh bergolongan darah B memiliki istri yaitu Ibu Soleh yang bergolongan darah B. Mereka memiliki dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan yang semuanya bergolongan darah O. Pertanyaannya, A. Mengapa kedua anaknya memiliki golongan darah yang tidak sama dengan ayah ibunya? B. Buatlah diagram perkawinannya. C. Jika anaknya yang laki-laki menikah dengan perempuan bergolongan darah AB dan memiliki dua orang anak, buatlah peta silsilah keluarga Pak Soleh. Jawaban dari yang A, karena genotip kedua orang tuanya heterozigot dengan genotip IB dan IO. Jawaban yang B ini P, IB, sama IO. Yang perempuannya IB, IO. Terus gambarnya cowoknya IB, IO. Yang ceweknya IB, IO. Ini hasilnya yang laki-laki IB dan IBO. Jawaban dari nomor 3 ada di sini. Apakah ada yang mau melengkapi dari yang saya jelaskan? Menurut saya kemungkinan genotip keturunannya masih ada kurang.
kembali gametnya ya. Ya Bu. Ya. Berarti betul ya, ada yang kurang ya. Terima kasih sudah menanggapi. Kelompok 1 ada yang mau menanggapi? Atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan kegiatan 1 dan 2 hari ini. Kita berikan aplaus dulu ya buat kelompok 3. Ya, silakan, terima kasih. Silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing ya. Nah, di sini Ibu ingin membahas kembali ya. Tadi kan kasusnya itu Bapak Soleh ya. Bapak Soleh itu bergolongan darah B ya. Kemudian memiliki istri yang juga bergolongan darah B ya. Tapi dia itu melahirkan anak yang bergolongan darah O. Kan aneh ya. Ayah ibunya B, anaknya O. Bisa tidak? Bisa ya. Coba perhatikan. Tadi kelompok 3 menjawab kenapa anaknya berbeda, karena ternyata setelah dianalisis genotip kedua orang tuanya itu heterozigot. Artinya awalnya itu tidak sama ya. Menurut kelompok 3, genotip kedua orang tuanya adalah IB, IO. Ya, berarti orang tuanya ini memiliki gen yang mengatur golongan darah dengan awal IB dan IO. Atau I0 ya. Tapi kita sering menyebutnya IO. Nah, kemudian ketika keduanya melakukan perkawinan, maka sebelum perkawinan itu akan dibentuk gamet. Mungkin kalian ingat ya proses gametogenesis ya. Pembentukan gamet, ada gamet jantan, ada gamet betina ya, atau sperma dan ovum ya. Nah, di sini ada yang kurangnya ya. Kalau perkawinan manusia itu harus dikasih lambang mana yang perempuan, mana yang laki-laki ya. Ada spiral tadi? Yes. Ini besar. Nah, di sini harus dikasih tanda ya. Ini tanda untuk perempuan, ini untuk tanda laki-laki ya. Nah, nanti perempuan akan menghasilkan sel telur kan? Nah, sel telur, di dalam sel telurnya itu kemungkinan ada gamet IB dan gamet I0 ya, ke IO ya. Pada sperma ayah atau laki-laki juga akan mengandung, ada sperma yang mengandung IB, ada sperma yang mengandung IO ya, atau I0. Jadi kemungkinan anak-anaknya ini memiliki genotip. Kita pasangkan gamet-gametnya IB dengan IB ya, menjadi IB dengan IO menjadi IO. Nah, IO dengan IB menjadi apa? IO dengan IB menjadi O. Ya, ditulis lagi tetap ya. Sama penulisannya IB, IO, karena IB ini bersifat dominan, jadi ditulisnya di depan. Kemudian IO dengan IO ya, genotipnya ada juga ya. Nah, seperti ini. Jadi fenotipnya atau sifat yang tampaknya ini golongan darah apa? B atau O? B ya. Tadi ada spiral satu lagi. Siapa? Yang biru. Kalau sepertinya yang ini habis. Ya, ini golongan darah B. Yang ini O atau B? B ya, karena B itu dominan terhadap O. Ini B atau O? B juga. Yang ini O. Iya, betul. Berarti kemungkinan anak-anaknya itu ada yang bergolongan darah B dan O ya. Nah, menurut cerita
mohon dibuka. Nah, jadi seperti ini ya. Alel dalam kromosom untuk golongan darah A itu adalah IA. Kemudian genotipnya bisa IA atau IA I0 ya. Untuk golongan darah B, IB atau IB I0. Untuk golongan darah AB, genotipnya IA IB. Sedangkan untuk O itu genotipnya IO atau I0 ya. Selain golongan darah sistem ABO, ada juga sistem resus. Nah, sistem resus ini diatur oleh gen yang dilambangkan dengan huruf RH. R besar H kecil itu merupakan dominan dibandingkan dengan RH kecil ya. Di sini resus seseorang itu dikatakan resus positif jika dia bergenotip RH besar atau RH besar dan RH kecil, homozigot dan heterozigot. Tapi kalau dia tidak punya ya gen resus, berarti dia resus negatif ya. Jadi nanti ketika kamu periksa golongan darah tidak hanya sistem ABO tapi sistem resus pula. Kenapa? Nah, karena jika ada perbedaan resus, maka terutama ya pada pasangan, jika perempuannya resus negatif, laki-lakinya resus positif, maka nanti kemungkinan keturunannya itu ada yang resus positif ya, dan bisa terjadi suatu peristiwa yang namanya eritroblastosis fetalis. Karena ibu itu resus negatif, kemudian jika ibu itu mengandung anak yang resus positif karena menikah dengan laki-laki yang resus positif, maka darah si anak itu akan dianggap musuh ya oleh tubuh ibu, sehingga dihasilkan antibodi yang bisa menggumpalkan sel darah anak. Untuk kelahiran untuk anak pertama itu ada kemungkinan selamat ya, tapi untuk anak kedua dan ketiga itu sangat kecil kemungkinan selamatnya karena antibodi ibu itu sudah terakumulasi dengan besar ya jumlahnya. Oleh karena itu perlu diwaspadai ya peristiwa ini jikalau kamu mau menikah dengan orang yang beda resus. Jadi pemeriksaan golongan resus juga penting. Ada juga sistem MN ya, namun ini jarang sekali karena tidak terjadi peristiwa seperti eritroblastosis fetalis kalau berbeda, juga tidak apa-apa ya. Nah, supaya terhindar dari penurunan sifat yang merugikan tadi ya, pasti merugikan anaknya ya, kasihan anaknya nggak bisa hidupnya juga mungkin butuh transfusi darah ya. Oleh karena itu sebelum kamu menikah, ada baiknya kamu melakukan konsultasi pranikah ya. Konsultasi pranikah ini dilakukan pada dokter jikalau salah satu calon pasangan punya riwayat penyakit menurun atau resus negatif ya, atau resus golongan darah yang langka itu resus negatif. Nah, selain nasihat genetika sebelum menikah, juga menerapkan ilmu eugenika namanya ya. Kemudian menghindari perkawinan saudara seperti yang dicantumkan dalam Al-Quran ya. Perkawinan di agama Islam itu sudah diatur oleh Al-Quran. Kenapa diatur seperti ini? Karena yaitu untuk menghindari penurunan sifat yang
lagi muda juga kesehatan fisik dan mental itu harus dijaga supaya terhindar dari penyakit-penyakit atau kelainan. Nah, untuk ilmu eugenika misalkan pada beberapa negara itu punya kebijakan jika janin yang dikandungnya itu akan lahir cacat, maka harus diaborsi. Nah, tapi apakah kebijakan ini cocok dengan negara kita? Tentu saja tidak ya. Tapi di negara lain ada kebijakan seperti itu untuk yang menghilangkan sifat yang merugikan tadi. Tapi itu namanya eugenika negatif. Nah, kalau eugenika positif itu beda lagi. Misalkan dengan perkawinan dengan orang yang normal. Jadi kalau ada seorang yang punya penyakit turunan, nah dia harus menikah dengan orang yang normal agar gen penyakit atau kelainannya itu tidak diturunkan pada anak-anaknya nanti, gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, sebelum Ibu adakan postes ya, tadi kalian sudah berdiskusi, bekerja sama dengan teman kalian. Nah, di sini Ibu ingin kalian menilai teman sekelompoknya ya. Jadi di sini ada lembar penilaian antar teman. Kamu tinggal checklist iya atau tidak ya. Silakan dibaca dulu, kemudian di checklist ya. Kelompok 3 ya. Berikan. Oke, sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Nah, kalau sudah, silakan lakukan postes selama 10 menit. Scan barcode berikut atau klik link yang sudah dibagikan oleh WhatsApp ya. Kalau ada kesulitan, boleh ditanyakan. Sudah bisa? Termasuk? Ya. Silahkan dikerjakan. Oke, sudah selesai ya. Sudah 10 menit. Kirimkan, jangan lupa periksa semuanya harus dijawab ya 10 soal. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita simpulkan apa yang sudah dipelajari hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan pelajaran hari ini? Ya, kelima. Bagaimana tentang golongan darah? Bisa membuat satu kesimpulan? Atau besi? Boleh? Tadi golongan darah diatur oleh gen apa saja? I, A, dan I. Iya. Di golongan darah diatur oleh alel ganda ya, antara IA, IB dan I0 ya atau IO. Kemudian tadi bagaimana cara menghindari penyakit menurun? Coba Tina, apa saja cara untuk menghindari penyakit menurun? Menghindari perkawinan saudara incest, pemantauan terhadap individu, karya, pemantauan silsilah keluarga, diagnosis prenatal. Iya, salah satunya adalah menghindari perkawinan saudara ya. Oke, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Berarti untuk bab hereditas manusia sudah selesai. Nanti di pertemuan berikutnya kalian akan ulangan harian ya. Silakan KM kita tutup dengan doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dengan hati yang lain.
Doa selesai. Beri salam.